Ya oke dulur, kula nuwun. Ini menika ngagem basa Jawi amargi kawula mengagem busana surjan utawi beskap. Mila menika kita awali kanthi basa Jawi lan saterusipun kita bakal ngagem basa Indonesia kemawon. Oke, rumit bahasa Jawa apalagi yang kromo inggil ya, jadi ya kita coba ngobrol dengan tema model deployment karena biasanya riset itu produk akhirnya itu adalah model, entah model apapun ya, model matematika, model regresi, model apapun, apalagi kalau yang menggunakan mesin learning atau AI atau deep learning ya. Jadi biasanya untuk researcher atau untuk mahasiswa itu cukup dengan pengembangan model, yang mana model itu performance-nya lebih bagus dibanding yang sebelumnya, sehingga ada novelty dan atau mencapai state of the art ya, state of the art. Jadi ya biasanya paper-paper itu tidak ada kelanjutannya setelah publish. Oke. Nah, tetapi sekarang kita mencoba melangkah lebih jauh lagi, yaitu model deployment. Apa itu model deployment? Deployment itu artinya mendeploy model itu sehingga siap digunakan untuk data di luar data training ya. Jadi kalau kita modeling itu pasti kita collect data ya, kita collect data, kemudian kita build model yang paling fit ya, paling fit yang ditandai dengan performance metric yang paling bagus ya. Jadi kalau misalnya regresi ya diukur dengan R2 ya, kemudian diukur dengan AIC, BIC dan seterusnya, dan atau kalau itu binary ya bisa diukur dengan paling gampang AUC, F1 dan seterusnya ya. Jadi makin tinggi artinya makin fit dengan data yang digunakan untuk training dan atau testing. Nah, setelah itu kita biasanya ingin membandingkan apakah model yang kita build, kita bikin itu bisa digunakan untuk data yang di luar data latih atau data tes internal kita. Makanya kita perlu yang namanya model deployment. Meskipun tidak harus ya, kita bisa juga collect data eksternal secara manual dan kemudian kita predik ya, istilahnya kita masukkan ke model dan kita akan mendapatkan hasilnya, yang mana hasilnya itu bisa di-compare dengan ground truth-nya. Nah, tetapi kalau memang model itu sudah bagus dan setelah dilakukan eksternal validasi dan metriknya juga bagus, artinya dia bisa mempredik unseen data ya, dengan cukup bagus ya, sehingga kalau mau diteruskan ke deployment atau dilanjutkan ke pengembangan prototipe aplikasi itu sudah oke ya. Nah, makanya kemarin ada beberapa yang bertanya gimana caranya untuk deploy sebuah model, apapun modelnya ya. Jadi model di sini tuh tidak harus model machine learning atau deep learning, jadi model logistik pun bisa ya, logistik yang Y itu ya sama dengan MX1 plus M2X2 dan seterusnya plus C itu ya. Jadi ini koefisien kan ada rumusnya nih, ada rumus
yang menentukan dependent variable dari berbagai independent variable dan intercept itu seperti apa ya. Jadi ini bisa di deploy juga, bisa di deploy juga sebenarnya. Jadi nggak harus model yang machine learning atau model statistik pun atau matematika yang sederhana pun juga bisa di deploy ya, bisa di deploy. Jadi kita langsung ke praktisnya. Misalnya yang paling umum itu biasanya menggunakan Streamlit ya, Streamlit. Jadi dengan Streamlit itu kita bisa langsung deploy model ya, dan semuanya bisa menggunakan bahasa yang sama yaitu Python. Streamlit karena pakai Python ya. Jadi kita bisa bikin interface yang interaktif dan langsung muncul hasilnya ya. Hasilnya ketika kita entry atau kita ubah input itu hasilnya langsung ditampilkan. Jadi real time dan sangat interaktif, dan itu bagi beberapa orang sangat menarik dan sangat cocok ya. Nah, karena kita sudah tahu kenapa kita mendeploy yaitu tadi ya, kita perlu ini membandingkan data kita dengan data eksternal atau data unseen. Dan kalau sudah deploy biasanya kita bisa hubungkan antara data-data yang dari klien ini ke database kita ya, database kita. Nah, biasanya yang untuk mendeploy itu ditaruh di satu tempat yang namanya server ya, server. Nah, yang ini klien itu bisa macam-macam ya, ada yang komputer, ada mobile phone, ada smartphone, ada browser itu tidak harus smartphone atau komputer atau laptop, tetapi bisa juga sekarang ada smart TV ya, dan macam-macam yang ada internal browsernya, sehingga browser ini merupakan intinya adalah sebuah klien juga ya. Jadi tidak terbatas pada laptop, komputer, handphone ya. Nah, biasanya klien ini mengakses model itu dari network ya, network. Kalau localhost ya dia di deploy di sini aja, di komputer ini saja. Yang lain ya ngaksesnya lewat endpoint. Jadi kalau ini mau yang handphone ini mau ngakses ke sini ya, dia akan tetap connectnya ke network juga. Jadi network itu istilah umum untuk jaringan ya, bisa global, bisa lokal. Kalau global kan internet, intranet, VPN dan seterusnya. Tapi kalau lokal ya LAN ya, local area network ya. Nah, ini intinya seperti itu ya. Jadi yang paling umum itu kita menggunakan REST API ya. REST itu yang ya, ini penjelasannya panjang tapi intinya ada ini ya, ada get, put, post itu ya, delete dan seterusnya. Tapi biasanya kalau model itu biasanya ya hanya menggunakan get sama post ya, biasanya umumnya. Nah, setelah ada komponen-komponennya itu biasanya langsung bisa dikonekkan dengan DB ke database untuk menyimpan inputan user, sehingga kita bisa mendapatkan data yang update ya, sehingga secara periodik model yang kita build sekarang bisa di fine tuning atau bisa di retrain dengan data yang baru ya. Nah, itulah salah satu keunggulan deployment, karena kalau deployment kita bisa mendapatkan data baru secara mudah ya, karena kita sudah bikin antar muka atau interface yang bisa diakses dengan mudah oleh kliennya. Nah, selanjutnya gimana cara deploynya? Saya sudah punya model yang performanya bagus, AUC-nya 85 lebih. Nah, itu biasanya kalau kita punya data kan biasanya kita olah manual ya, oh ini punya data dari mana, itu kita olah terus kita tampilkan hasilnya, kita laporkan. Tapi kalau
skemanya perorangan ya akan sulit ya, mengkolek terus kita olah, mengkolek kita olah, mengkolek satu orang, dua orang, tiga orang manual diolah, itu kan terlalu banyak prosedur ya. Jadi kalau kita sudah deploy, kita kasih alamat di sini, nah setiap orang ya tinggal akses saja. Nah sekarang gimana cara deploynya? Cara deploynya itu yang paling umum itu ada ya seperti tadi, ada yang pakai Streamlit ya, pakai Streamlit, atau ada juga yang pakai Flash atau Fast API. Ini saya samakan ya. Jadi kalau bisa Fast API biasanya otomatis bisa Flash juga, jadi pilih salah satu. Nah kalau Streamlit ini totally in Python ya, jadi kita tidak perlu belajar bahasa yang lain seperti HTML atau CSS, JavaScript, karena di Streamlit ini kita bisa langsung bikin interface untuk pengguna, dan pengguna hanya bisa menggunakan web browser ya, karena ini nanti akan buka port web service yang bisa diakses oleh web browser ya. Dan ini biasanya ya hanya web browser aja, karena kalau untuk deploy ke misal ada keperluan klien mobile app atau natif dari iOS atau Android, itu ya berarti kita harus pecah lagi. Streamlit ini kan komponennya dia totally pakai Streamlit ya, istilah Streamlit ya, kayak st. apa. Jadi kalau ada keperluan untuk beberapa klien ya kita harus bikin lagi. Makanya saya sarankan dari awal tuh pakainya ya pakai yang ini, model ini memang lebih banyak ya, tetapi di jangka panjangnya lebih fleksibel. Untuk sementara mungkin kita tidak menggunakan DB, nggak apa-apa, nggak usah pakai database ya. Jadi cukup deploy aja, jadi deploy model, survei model, dan untuk tahap pertama mungkin ya cukup perlu ini aja, cukup perlu Flash, template-nya HTML, JS, CSS, dan web browser. Nah ini kalau ada keperluan untuk klien yang lain ya, misal ya tadi Android atau iOS ya yang natif, itu kita bisa menambahkan endpoint berupa JSON atau teks raw tag biasa. Itu nanti yang proses kliennya ya, di aplikasi kliennya dia bisa diproses terserah ya. Tapi kalau kita menggunakan template HTML berarti kliennya berupa web browser ya. Nah web browser ini tentunya juga bisa juga diakses lewat Android ataupun iOS atau iPad dan seterusnya. Cuma kalau kita perlu klien yang memang natif ya berarti kita memang harus membuat API yang biasanya berupa JSON ya outputnya, sehingga JSON itu bisa diproses oleh kliennya ya. Atau cara lain ya bisa tetap seperti ini atau seperti ini, tetapi di kliennya kita bikin custom aplikasi yang wrapping atau membungkus web view sehingga web view itu ya cukup dengan sama saja dengan web browser, cuma dikemas sebagai native app. Itu juga bisa juga ya, kalau tidak mau repot ya, tapi biasanya lebih repot pada akhirnya. Nah ini contohnya seperti apa? Contoh beberapa deployment ya. Beberapa deployment tuh misalnya ini PSGI prediction ini. Nah ini adalah model yang mempredik post-stroke cognitive impairment berdasarkan disease dan medication yang dipunyai oleh seorang pasien ya. Jadi misal saya insomnia, kemudian saya juga punya Parkinson atau respiratory disorder, medikasinya pakai
antidepresan sama stomatological preparation, misal umur 50 prediknya. Nah ini akan muncul seperti ini. Jadi ini ada dua model sebenarnya, tapi saya gabungkan ya, yang setahun ke depan dan all future time tidak dibatasi ya, setahun sampai kapanpun, tetapi yang critical time kan biasanya kan setahun ke depan ya, jadi 92 ke 97, tetapi di masa lebih panjangnya bisa jadi lebih dari setahun itu lebih tinggi ya, orang-orang stroke ya, orang-orang stroke dengan disease yang seperti ini ya. Kalau kita kurangi satu misalnya, atau umurnya kita turunkan, misal 40 ya, tadi 50 ya tadi ya, 40 kita predik lagi langsung ngedrop ya, jadi selisih 10 tahun itu ngedropnya cukup banyak kalau kita tambah ya high risk ya. Jadi ya gitu ya ini kemarin pakai cat boost atau XG boost ya modelnya, saya lupa dah, lama sekali ini. Nah kemudian contoh yang kedua, ini model mesin learning kalau ini ya. Jadi contoh yang kedua itu apa ya, contoh yang kedua ini aja, Dengi ini aja, Dengi. Nah ini dari kota Semarang ya, DBD outbreak dan prediksi kasus, jumlah kasus. Jadi ini inputnya semi time series ya, semi time series. Jadi kita coba aja lah kita coba aja tahun, bulan. Ini otomatis minggu ke nya menyesuaikan, ambil dari status saat ini, random sample. Ini meliputi ini, yang berubah cuma kasusnya aja ya, kasus minggu keempat dan seterusnya ya. Ini diambil kasus minggu kemarin ya, minggu -1, -2, -4, sehingga 4 minggu terakhir ya. Ini minggu ke 52, berarti ini kan ini minggu ke 51, ini 50, 49 dan 48 dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau ini -1, -2, -3 gitu ya. Ya karena kita ambil 3 terakhir kalau untuk weathernya, dan kalau kasusnya 4 terakhir. Ya kasus mingguannya nih ya, kita predik ya. Ini muncul kalkulator. Nah ini, jadi ini yang ini tuh saya kalau nggak salah pakai apa ya ini juga udah lama. Ini untuk kasusnya ini regresi ya, maksudnya nebak angka. Jadi ini kalau nggak salah pakai LSTM ya. Kalau nggak LSTM juga XG boost juga. Kalau yang ini KLB ini yes no ya, jadi negatif positif. Ini pakai extra 3 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Ini juga mesin learning, jadi yang deep learning nggak di sini ya, belum saya masukkan di sini ya, deep learning ya. Nah kalau yang apa ini pakai Odyssey, ini juga mesin learning ya, XG boost dan logistic regression ya. Tapi ini tidak bisa input ya, ini hanya tampilan saja. Kalau ini cuma dashboard ya, visual. Kok yang deploy ya, oh ini contoh deploy juga. Ini yang kemarin di Singapura 2 hari itu ya. Ya sebenarnya seminggu, tapi untuk data tahunnya 2 hari. Oh ini oke, ini nah ini sebenarnya bukan model mesin learning atau deep learning. Ini modelnya tuh ya model logistic regression biasa, multivariate
dari GLM ya ini ya, dari GLMR ini saya ambil koefisiennya, kemudian kita bikin formulanya. Y sama dengan itu tadi, X1 plus X2 plus X3. X nya ya ini, X nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini ya. Kemudian kita predik probability. Ini outcome nya mortality di pasien sepsis yang masuk ke ICU ya. Ya karena topiknya nggak menarik ya, kita nggak dapat apapun kemarin ya, dapat apresiasi ya. Dan dapat hikmah, tapi bukan dapat hadiah. Nah ini tampilannya kok justru lebih bagus mas. Loh iya, karena ini dalam rangka lomba ya, dalam rangka lomba makanya kita bikin ya, cukup bagus lah ya. Jadi predik 57,42% probability of mortality, high risk ya, high risk. Kemudian key influencing factor and clinical significance. Nah ini bagus ya karena kita backup dengan publikasi ya, kita backup dengan publikasi. Misalnya severity, high case fatality rate itu apa ini tadi? This prediction consistent with literature shows mortality, highlighted severity and high case fatality rate. Kita cek. Oh, global burden, oke. Jadi sepsis itu ya banyak membawa kematian. Kemudian apa ini, advance age, istilahnya advance. Ini kita konekkan dengan ini ya, karena kita konekkan dengan LLM ini pakai Gemini Flash 1,5 ya. 1,5 untuk kompilasi ini ya, dengan berbagai referensi ini dia biar cari ini sendiri, biar cari apa kesimpulannya sendiri. Tapi intinya kita prompting ini juga termasuk probability-nya, kita prompting ini pakai zero shot prompting. Kalau mau ya lebih presisi ya bisa pakai few shot prompting juga kalau mau ya. Kalau misal kemarin menang ya kita improve karena nggak dapat apapun ya ngapain juga ya kan. Advance older age associated increase ini bisa kita cek juga. Oh, makin tua ya makin beresiko. Ini Chinese ya di sini kasusnya. Kalau yang ini apa ini? Ya sama, kayaknya sama yang tadi ya. High SOFA score ya, SOFA itu organ failure ya. Oh, China juga kayaknya sama ya. Jadi dia beberapa memang di topiknya itu ya, memang sama ya. Nah, ini sama 24 ya, ini yang beda ya, 24 ya, ini sama yang tadi, ini 24 apa ini, association blood glucose. Oke. Ya gitu ini ya, karena ini Gemini-nya demo ya, jadi nanti tanggal 31 itu habis, kecuali kalau saya mau bayar mau deposit sekian dolar ya, tapi nggak tahu ini kita seperti apa nanti. Oke, jadi ini contoh-contoh deployment yang sederhana ya, jadi nggak flashy, nggak terlalu flowery, jadi nggak terlalu banyak ornamen, sehingga to the point, input output gitu ya. Kalau mau dihias ya tinggal masukin apa kayak bootstrap. Ini sudah pakai bootstrap, tapi maksudnya dimasukin grafik segala macam dan seterusnya bisa juga. Ya ini contoh-contoh aja. Kemudian oh ya tips untuk deployment tuh ya, misalnya ini saya refresh ya. Jadi user itu sebisa mungkin ini ya, meskipun nyobanya ngasal tuh, tapi dia juga harus dikasih semacam guidance atau hints. Jadi misal kayak ini ada weight ya, kita yang pakai yang masuk akal ya. Jadi tidak 500 kg, age-nya 200 tahun, comorbidity index 35, SOFA sekian, karena ini ada maksimum minimumnya. Jadi kalau
kalau nilainya di luar semestinya ya nanti hasilnya juga ngaco juga. Makanya kita kasih hint dan atau kita kasih tombol seperti generate random sample, sehingga dengan generate ini dia tidak akan keluar dari nilai-nilai yang kita tetapkan ya. Jadi ini juga cukup penting kalau orang ngelihat aplikasi kita atau deployment kita, ya coba-coba aja. Maksudnya ini memudahkan juga, memudahkan ya, misalnya seperti ini terus kita predik lagi gitu, sangat memudahkan pengguna ya. Jadi seperti yang tadi juga kita kasih random sample yang tidak mungkin nilainya itu keluar dari ring ya, sehingga hasilnya juga akan masuk akal ya, Nah itu perjalanan dari deploy ya, pentingnya deploy, sehingga tapi ini tidak kita collect ya datanya, karena tidak ada keperluan untuk collect data. Tapi kalau ada keperluan untuk collect data ya tinggal kita hubungkan dengan dengan database. Ini misal yang collect data yang ini ya, misalnya ini liver.ca iChip.net ya misalnya. Nah karena collect data, tapi ini harus upload file dari NHI ya, dari itu ya yang 3 tahun terakhir itu. Kalau NHI mobile itu kita bisa download riwayat medik kita selama 3 tahun terakhir. Nah itu yang kita upload ke sini, age-nya berapa, ini male atau female, ID-nya ya ID NHI ID kita. Ini pakai NHI Taiwan ya. Kemudian kita predik. Nah kalau yang ini memang pakai deep learning, pakai CNN ya ini ya. Ini pakai deep learning contohnya ini. Nah kalau yang ini tadi contohnya masih pakai machine learning semuanya. Ini machine learning. Nah, kalau yang ini cancer prediction ini pakainya deep learning, karena ini pakai ini kita pakai pendekatan rekam medis, kita convert ke matrix ya, sehingga ada dimensi temporalnya. Jadi dari disease dan medication itu kita tata, kita crosskan dengan minggu kunjungan ya, minggu pertama, minggu kedua sampai minggu sekian. Jadi yang kanan yang kolomnya minggu, yang barisnya itu diagnosis dan medication. Nah isinya itu ya jumlah berapa kali dia berkunjung ya. Jadi satu pasien satu matriks. Jadi itu bisa diibaratkan kita punya satu gambar besar yang mewakili satu gambar itu satu pasien, sehingga kita bisa menggunakan metode-metode yang fancy, misalnya inception dan seterusnya, yang deep learning, image processing gitu ya. Nah, itu mungkin sekian aja ngobrolnya. Cekap semanten kepanggih malih wonten ing kitha Semarang ing sasi Januari 2022 gangsal. Mekaten suwun and bye bye.